Alhamdulillah masih ada orang puji kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa-doa anda sedang yang pertama dari penyakit, dengan para kesembuhan, orang tua anda lapang di kawasan kubur, segala hajat diberi Allah Taala, keluarga anda sehat walafiat, mudah-mudahan dijaga Allah pelihara Allah, dan yang terpenting adalah Allah Taala berikan kita iman seperti kita meninggalkan dunia yang fana, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadis ke berapa, Pak? 16. Oh, 16. 116. Oh, mantap. Sebelum penduknya Bang, ada Bang hadis saya baca Ustaz. Di depannya Bang itu 116 iza azzamat. Ida azzamat Ummati. ummati. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat barakatul wahyi." Idza 'azzamat ummati ad-dunya, ketika dunia menjadi agung di mata umatku atau di hati umatku. Ketika dunia menjadi agung di hati para umatku. Mahudang dunia ya tidak lain maksudnya maupun berbuat ibadah tujuan. Jadi benar-benar jadi tujuan, bukan sebuah perjalanan. Maksudnya kan makalah sudah di dunia, sembahyang tinggal, puasa tinggal, ibadah tinggal. Allah maksudnya azzabat dunia. Apakah yang akan terjadi? Nuzi'at minha haibatul Islam. Allah Ta'ala mencabut kehebatan Islam dari hatinya, nilai-nilai agama dari hatinya. Boleh Allah cabut nilai agama dari hatinya, Mencabut kehebatan Islam, nilai Islam, keagungan Islam. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf, ketika amar ma'ruf ditinggalkan. kehebatan Islam di hatinya. Dari hatinya. Dari hatinya. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf, ketika umatku meninggalkan amar ma'ruf. Ketika umat meninggalkan amar ma'ruf, sudah tidak saling menasihati, tidak saling memperingatkan, tidak ada yang menyuruh kita untuk sholat, Meninggalkan amalan makhluk. ketika umatku meninggalkan amar ma'ruf dan meninggalkan nahi mungkar, huribat barakatul wahyi, maka diharamkanlah keberkahan wahyu. Allah haramkan keberkahan wahyu. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan Imam Tirmizi. Kita ulangi. Idza 'azzamat ummatid dunya, ketika dunia menjadi besar, menjadi agung di hati para umat, wudu'at minha haibatul Islam, maka dicabutlah dari hatinya kehebatan Islam. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf, ketika umatku meninggalkan amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, juga meninggalkan nahi 'anil munkar, huribat barakatul wahyi, maka diharamkanlah berkahnya wahyu kepada mereka. Baik saudara kaum muslimin, hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa pertanda kiamat ataupun akhir zaman. Salah satunya adalah ketika orang sudah mulai membelakangi ataupun meninggalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma sekedar puasa. Dalam ayat lain dikatakan dalam surah An-Nisa, yaitu khairu Allahumma shalli ala Muhammad. Sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka suka menasihati, adanya suka amar ma'ruf nahi munkar. Maka amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan sifat daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah dibuktikan, ya kan? Dalam sejarah dibuktikan tidak ada umat yang paling banyak menjadi ustadz kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tugas para ustadz muadzin ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka keistimewaan daripada umat Muhammad salah satunya ketika mereka saling menasihati, saling menghentikan kejahatannya, saling memerintahkan dalam kebaikannya, atau saling berbagi yang namanya ad-dinun nasihat, ya kan? Maka itu menjadi sebuah kemuliaan dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sungguh kemuliaan untuk para umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanda umat Muhammad yang istimewa ketika mereka ikut dengan langkah-langkah Nabi. Apa langkah Nabi? Wa'ithu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah dibangkitkan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak tidak akan pernah sempurna kecuali dengan dua hal. Pertama, Anda menjadi contoh. Yang kedua, Anda sampaikan bahwa apa yang Anda contohkan kepada mereka. Maksudnya pertama, Anda mengamalkan ilmunya Allah, ilmunya Rasul. Kemudian Anda juga mendakwahkan kebaikan kepada manusia. Namanya saling menasihati. Betul nggak? Makanya ada dalam hadis, man ra'a minkum munkarun falyughayyir bi yadihi, ya kan?
Ketika Anda melihat kemungkaran, hentikanlah dengan tangan. Tidak mampu, hentikan dengan lisan. Tidak mampu, hentikan dengan hati. Ya, dibencilah. Wa dzalika at'aful iman, itu adalah lemah-lemah daripada iman. Jadi kelebihan daripada umat Muhammad dibanding umat lain nggak banyak yang jadi ajengan. Umat lain nggak banyak yang jadi kiai, jadi ustaz maksudnya. Yang paling banyak jadi ustaz adalah umat Muhammad. Makanya dalam surah An-Nisa dikatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang mengeluarkan dari zulumati dan nur, dari kegelapan sampai kepada cahaya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap manusia. Artinya, palidahuna namungkar maksudnya Ilyas, jangan Anda katakan itu tugasnya ustaz, nggak bisa gitu loh. Karena tugas kita adalah untuk saling berbagi, menasihati orang lain. Dan itu keistimewaan daripada umat Muhammad SAW. Nah, akhir zaman ini yang muncul kita lihat adalah sedikitnya orang yang menyuruh dalam kebaikan dan sedikitnya orang yang menegahkan daripada kemungkaran. Inilah yang akan terjadi dan akan menjadi surat undangan untuk mempercepat kiamat tiba. Jadi secepat kiamat dunia mulai memaku dakwah, ya kan? Mulai memaku saling mengajak dalam kebaikan. Menunjukkan bangga di maksudnya ini. Masya Allah, ada warna lewat gurunta. Ya adapta maksudnya waktu di pondokan munduk, solop naik jago segala macam. Oh, halo kabang, dia pernah susah ini Allah. Kompis bandi gurun ini kelakson nih, boleh itu anda lagi pelanjur kan? Ini sudah mulai hilang nilai-nilai yang seperti ini. Maka kalau terjadilah ini di tengah-tengah umat Muhammad SAW, yakni umatnya itu sudah tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka efek yang akan muncul adalah Allah Ta'ala haramkan barakahnya wahyu. Apakah keberkahan wahyu? Barakahnya wahyu itu ada dua. Yang pertama adalah barakahnya, yaitu banyak harta, namun harta tidak akan menjadi asbab ibadah kepada Allah. Banyak harta cuma menjadi jembatan menuju jahanamnya Allah. Artinya akan lahir Qarun, Fir'aun, akan lahir orang-orang sombong. Kenapa? Karena barakah wahyunya Allah Ta'ala cabut. Artinya harta orang ini menjadi alasan ibadah kita. Ngantong berkat, bukan bahat dan memang, tapi Anda gelisah. Kurang dobaras, tapi Anda gelisah gitu loh. Agen do perjalanan dia Bang Fauzi, tapi batin gelisah. Contoh don. Kan contoh do maksudnya cuma kalau cocok tuh buat kan. Enggak cocok tinggal kon sih garis tinggal singgal. Warna contoh kawan kan. Asli songoni kan. Padahal ada kita temukan Rasul itu enggak sekaya kita. Rasul itu enggak sehebat kita. Rasul hartanya enggak sebanyak harta kita, tapi batin Nabi SAW punya ketenangan yang sangat luar biasa. Kenapa enggak demikian? Karena masih ada di tengah mereka amar ma'ruf nahi munkar. Betul. Jadi saling menasihati adalah bagian daripada agama. Maka ketika ada amar ma'ruf nahi munkar, itulah keistimewaan umat Muhammad SAW. Kuntum khairu ummatin, ya kan? Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai manusia sebaik-baik umat. Kita mohon umat Muhammad SAW. Kenapa kita sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'rufi, sebab kalian suka amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian kalian menegakkan kemungkaran. Berarti kalau amar ma'ruf nahi munkarnya hilang, maka antum lastum min khairi ummatin. Kalian bukanlah umat terbaik. Kan ayat dan kawan kan? Jadi kebaikan kita sampai diistimewakan kelasnya daripada umat-umat yang sebelum kita karena kita suka amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ketika itu hilang, maka kita bukan sebaik-baik umat maksudnya. Karena sudah diistimewakan oleh Nabi SAW. Maka saudara kaum muslimin, yang bakal terjadi dalam kehidupan kita adalah keberkahan wahyu Allah Ta'ala cabut. Apa keberkahan wahyu? Wahyu kan Al-Quran itu Bang. Barakah di Al-Quran ini cabut Tuhan. Golap pakai kehidupan non. Sebab nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran, ya kan? Maka golap maka hidupan don angkang susah memaksudna untuk menemukan cahaya pakai nangkon hati-hatenta. Ini yang disampaikan Uwais Al-Qarni dalam ungkapannya bahwa anna fir ruhi ju'an la yushbi'uhu illa iman. Ruh manusia tidak akan pernah kenyang, yang bisa mengenyangkannya hanyalah iman. Ang bipay itu do ruhon maksud na ba ang inda mar iman ruh ta maksud na ba ngarong na butong na maulunon dapat na on gid na on. Dapat na adun kita tusaduan adong dialak goyak roamu madabu si kulkas kalak tondikan ko madabu si bagas kalak marun ko koronaon ko mocom. Kenapa? Ruhnya tidak beriman. Nah kan? Nah yang bisa mengenyangkan ruh Anda adalah dengan iman. Kemudian wa anna fil qalbi dhama'a la yadfihu illa bil Qur'an. Dan hati manusia itu akan senantiasa dahaga. Yang bisa menghilangkan kedahagaannya cumalah banyak membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran adalah wahyu. Keberkahannya akan Allah Ta'ala cabut ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah mulai kita tinggalkan di tengah kehidupan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pertanda hari kiamat yang juga dijelaskan dalam hadis ini, azamat ummatid dunia. Dunia itu akan menjadi sosok yang sangat luar biasa di hati umat manusia. Ada maksudnya mereka sudah mulai membayangkan dan meyakinkan dunia bukanlah sebuah perjalanan, tapi dunia akan menjadi sebuah tujuan. Paham Bang? Tugas mereka akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi haknya tidak dikeluarkan.
Haknya di mana? Anda punya kemampuan untuk haji, daftarkan haji contoh. Anda punya kemampuan untuk ziarah ke orang tua, maka berangkat ziarah ke orang tua. Anda punya kemampuan untuk orang miskin, tapi Anda tidak berbuat untuk orang miskin. Itu haknya tidak kita berikan. Kenapa? Karena Allah itu dunia fi qulubihim. Sebab dunia sudah menjadi sosok yang sangat megah di hati mereka. Jadi kalahkan dunia di hati Anda. Ini adalah satu dari buka yombong. Tapi letakkan dunia di tangan Anda, biarkan Allah dalam hati Anda. Itu pasti. Artinya berikan keseimbangan, ya kan? Kalau hari ini Anda pelit, besok Anda harus dermawan. Gitu maksudnya. Kalau sekarang Anda dermawan, nggak apa-apa, besok Anda jadi pelit. Kalau nggak bisa dermawan, istiqomah maksudnya minimal ada keseimbangan. Jadi boleh mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi jadikanlah tunggangilah dunia itu, jangan dunia yang menunggangi Anda. Karena ketika dunia sudah besar, megah, hebat, luar biasa di hati Anda, maka yang akan terjadi adalah nuzi'at minha haibatul Islam. Dicabutlah dari hati Anda kehebatan agama Islam. Apa kehebatan agama Islam? Di dunia Anda anut, setelah mati Anda bahagia, dan kelak nanti Anda akan masuk surga. Itu kehebatan Islam. Tapi kalau dunia sudah mengalahkan semuanya di hati Anda, seakan dunia akan menjadi sebuah keabadian. Maka terjadi al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sampai kapan? Sampai mereka masuk ke dalam liang kuburan. Sehingga kepuasan para manusia, kata Allah dalam hadits al-qudusinya, mereka tidak akan pernah puas sampai tanah masuk ke dalam mulutnya. Kapan? Setelah mereka dimasukkan ke dalam lahat. Jadi efek daripada haibatul Islam tercabut, yaitu kehebatan kemegahan Islam dalam hati kita dicabut saat kita meningkat, saat kita menjadikan dunia adalah sesuatu yang sangat mahal dalam hati kita. Dan yang kedua adalah barakah wahyu atau Al-Quran Allah Ta'ala cabut ketika kita sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka tetaplah Anda menjadi pengajak dan pelopor kebaikan, bukan orang yang diajak dalam kebaikan. Maksudnya ini kunlah ustaz Somalian nasihat, maksudnya tugas tadi setiap umat mereka punya kewajiban untuk saling menasihati. Atau minimal tak bisa menasihati, Anda jangan ikut nimbrung dalam kejahatan. Ini paling minimal. Orang mga mengontang banyak bisa itu. Wah musuh main kita menang. Dari mana saya jangan wise gue main. Orang tak wise jelas ya. Jelas itu pertanda atau hadis tentang hari-hari akhir zaman. Kemudian idza qulta li sahibika, hadis selanjutnya. Kalau Anda berkata kepada temanmu atau kepada sahabatmu, sahabat di sebelah Anda, dia hadis tentang sholat Jumat atau adab sholat Jumat. Yaumul Jum'ati, pada hari Jumat. Ketika Anda berkata kepada temanmu pada hari Jumat, ansib, diam olehmu. Sibko mengejar saja bayoi. Wal imamu yaktub, walhal imam sedang menyampaikan khutbah. Walhal imam sedang menyampaikan khutbah. Wal imamu yaktub, walhal imam sedang menyampaikan khutbah. Faqad laghauta, maka sia-sialah Jumatmu. Rahul Bukhari, diriwayatkan di Imam Bukhari. Okay. Saudara kaum muslimin, ini ada tentang Jumat. Kita ketahui bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mashhud." Was-sama'i dzatil buruj, Allah taala bersumpah tentang gugusan bintang-bintang yang ada di langit, ya kan? Kemudian wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan itu hari kiamat. Wasyahidin, hari yang menjadi saksi atau menyaksikan itu yaumul Jum'ah. Wa mashhud, dan hari yang disaksikan namanya yaum Arafah. Kenapakah dinamakan yaumul Jum'ah yaumul syahid, ya kan? Yaitu hari yang menjadi saksi. Sebab di hari Jumat itu amal sangat banyak Allah Ta'ala tebarkan kepada umat manusia. Amal yang paling luar biasa adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baca surah Yasin juga. Kemudian yang pasti adalah salat Jumatnya. Tapi pada salat Jumat itu ada beberapa level dan klasifikasi. Yang cepat berangkat ke masjid maka akan dapat seekor onta, ya kan? Agak terlambat dikit dapat seekor sapi, terlambat dikit dapat seekor domba, terlambat dikit dapat seekor dujaj ayam, terlambat dikit dapat biudoh adalah telur, ya kan? Ketika imam sudah naik ke mimbar, maka ditutuplah catatan amal ibadah. Para malaikat juga ikut serta mendengarkan khutbah yang disampaikan sang khatib. Jadi ngarung pencatatan abang Dewi. Halo. Jabat dungjong yang maksud khotib di mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para semua malaikat juga akan ikut mendengarkan khutbah daripada sang khatib yang disampaikan. Maka sudah tidak ada, Anda sudah tidak dianggap kalaupun Anda datang maksudnya. Ya. Cuma yang paling luar biasa adalah Anda masuk ke dalam tapi Anda sia-siakan adabnya. Contoh, ada yang bicara di sebelah Anda contoh atau di samping tahun sipko. Kok nah ho? Sipko kan? Idokon ko si sipko. Kok nah ho? Lakot ta. Sisiya di mana? Syarat itu. Hah? Pati syarat. Masalah. Darang, iyo ra ulang mo ito lah. Kalau mau napaksan to ulo kon sige lang. Palagi dong ulok pa gyud. Ulok niyo Ada ka na ko. Yung sisi yung Ring din pala. mate ko.
tergantung keadaan juga. Udah anak mah kunci, ya may kunci. Dan diimumi paru-paru sesi Jumat kulis Indonesia kan tergantung keadaan. Namanya dihasilin turuk kan gitu kan. Ini yang pertama. Jadi batasnya kapan? Ketika khatib naik mimbar. Kemudian bahasa dalam hadis ini wal imamu yakhthub. Sementara imam sedang menyampaikan khutbah. Pertanyaannya, kalau dari hadis ini berarti yang jadi khatib itu adalah imam, betul nggak? Khatib beda, imam beda, betul nggak? Ya kan? Ini kan wal imamu yakhthub, imamnya sedang menyampaikan khutbah. Apakah memang seorang imam dia harus menjadi khatib atau khatib itu harus menjadi imam? Sementara yang kita temukan di Indonesia, yang dominannya mazhab Syafi'i, imam beda, khatib beda. Nabi katakan wal imamu yakhthub. Bagaimanakah pandangan para ulama fikih? Dua mazhab mengatakan, Imam Malik, Imam Hanafi mengatakan bahwa kalau siapapun yang menjadi imam maka mestilah dia yang menyampaikan khutbahnya mengikut kepada hadis ini, betul. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa siapa yang menjadi imam tidak harus dia menjadi seorang khatib. Maka khatib beda, khatib beda, kemudian imam pun beda, nggak jadi masalah. Itu mazhab Syafi'i. Andai mazhab yang kita anut adalah mazhab Maliki, maka siapa yang menjadi imam mestilah dia yang menjadi khatibnya. Mengikut kepada hadis ini rujukan ataupun referensinya atau istimdadnya. Jelas ya? Jadi imam yakhthub. Kemudian ternyata Anda katakan ansit, diam olehmu. Faqad laghawta, maka sia-sialah Jumat Anda. Cuma makna laghawta di sini bukan makna sia-sia Jumatnya tidak sah. Ya kan? Tapi makna dalam sini adalah berkuranglah pahala Jumat Anda sebab tidak menjaga adab yang ada. Begitu ya. Jadi laghawta di sini artinya juga pemahamannya tergantung kepada kondisi. Kung ngay do kon kosip daga na kon na burbar manong namang konjingi mimbar marong matuay kbagay na nakisibuha kan. Adong may buti mo silang pinya mani ni so nagit kaya mo ko imo mi kan. Les sip sa jo demi Jumat tidak lago. Ning nasa nyo hindi babi mo niya sa wajib may kon kotwani. Jadi memahami tadi ini fleksibel. Tergantung kepada keadaan yang kita lihat maksudnya. Adong ulok contoh kan. Sisi ng Jumat kumatin mo to sila ulang bedok mentong na ulok wajib kon koy kan. Mesodokon lagot di sini adalah dalam keadaan ikhtiyari. Dalam keadaan berlapang-lapang maksudnya kan. Kalau mesti Anda bicara maka bicaralah Anda. Jelas? Jelas dulu. Nggak jelas maksudnya. Kemudian idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba berdoa. Boleh muter juga ya. Untuk tolong dan koreksi pas. Idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba berdoa, ya Rabbi, duhai Tuhanku, na mengeluh pada bucokon na godangan dalam masalah mi gelisah hati, mago barang, ana bandel danak atau apalah. Setiap manusia pasti punya masalah. Maka zikir yang pantas Anda katakan ya Rabbi, ya Rabbi. Oke, ini zikir ya, zikir mustajab nih. Qala Allah Ta'ala, saat Allah mendengar zikir seorang hamba berkata ya Rabbi, ya Rabbi, maka Allah pun berfirman, benar sudah bagi doangi, muling Tuhan, labbaika abdi, kujungjung perintahmu hambaku, ahlan wa sahlan, selamat datang. Asyuk asyifi huwa, ini Tuhan lebih kan, sal tu'to, minta apapun kuberikan anda. Minta apapun kau minta akan kuberikan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi yakni sabata wa nabata hadal kalam min qalbi sadif, muncul dari hati yang terdalam. Jadi bukan permainan bahasanya maksudnya. Benar-benar sandaran sudah tidak ada. Benar-benar penopang hidup sudah tidak ada tempat mengadu. Benar curhatnya sudah tidak disampaikan kepada siapa-siapa. Akhir dari sesuatu adalah mengadu kepada Allah. Betul? Ya kan? Karena mengadu kepada Allah artinya adalah muara dari segala pengaduan. Anda berkata dengan lirih hati Anda, ya Rabbi, ya Rabbi. Benar itu dari hati, benar. Allah dengar apa yang Anda katakan. Allah jawab, labbaika ya abadi, ahlan wa sahlan, selamat datang. Ngomong aja nih Tuhan. Saltu, minta saja, apapun akan kuberikan kepada Anda. Coba. Jadi kalimat ya Rabbi, lafzul jalalah, ya kan? Dan lafzul a'wam, dan lafz al-mustajabah, dan lafaz yang mengundang, bisa mengundang keijabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat Anda berkata dari hati yang terdalam, bukan permainan, ya kan? Na ulang bisa tonggonti. Oh my God. Ning nawang ayam bule. Ning na musir. Saya adalah bule bindau. Ning na musir. Ya Rabbi do bahasa na. Kecuali dengan anak mereka. Nah. Buka jalan sini suruh marsapa. Ya, enggak apa buka jalan. Enggak Pak. Sambil enggak bau lah. Tertib tentang sembahyang tengok. Rukuk sambil sujud. Orang heruk. Baru sujud.